Kau lari dari apa? Sampai pergi hingga habis berkecukupan. Sepenuh-penuhnya merawat yang tak semestinya tumbuh lebih subur dari yang utama. Beberapa mencari kebisingan di luar, meredam berisiknya isi kepala sendiri, merasa kesepian tapi tak ingin membuka diri. Cerita perjalanan kami dimulai. Berangkat dari kepenatan atas kemurkaan dari pandemi yang masih saja jadi alasan kuat buat kita melakukan hal-hal tak terbatas. Pulau Pisang, kami datang. Ucap dari kami kala kendaraan melaju kencang menuju pesisir barat, Provinsi Lampung. Sekitar kurang lebih 6 jam perjalanan yang ditempuh dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Kami tiba di Krui tepatnya, pesisir barat, Lampung. Akhirnya kami tiba di Krui disambut dengan hangat oleh salah satu teman saya yang dulu pernah nanjak bareng di Gunung Prau. Ya, Mas Aris namanya. Kebetulan beliau dapat penempatan kerjanya di sini. Dan Mas Aris juga adalah salah satu magnet alasan kami ke Pulau Pisang. Selain memang rasa penasaran serta kepenatan, dengan kehangatan beliau menyambut kami. Setelah selesai memberi pondasi pada perut, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan. Dengan diantar Mas Aris tentunya. Ah sial, ternyata kapal penyeberangan yang reguler hari ini libur semua. Artinya, jika kami ingin menyeberang hari itu juga, harus menyewa kapal yang harganya lumayan untuk budget kami yang pas-pasan. Untuk menuju Pulau Pisang, kita harus menyeberang terlebih dahulu. Ada 2 tempat penyeberangan yaitu dari Dermaga Krui dan Dermaga Tembaka. Dari Dermaga Krui menuju Pulau Pisang memakan waktu sekitar 1 jam. Untuk Dermaga Tembaka katanya sih sekitar 15 menit. Ternyata hari itu kami tidak sendiri. Ada beberapa orang yang akan menyeberang ke Pulau Pisang. Ya, meski mereka sudah membooking kapal sendiri buat ke sana. Setelah kami diskusi, kami pun mencoba menegosiasi pada awak kapal dan mereka yang akan menyeberang untuk menumpang kapal ke Pulau Pisang. Seolah hari keberuntungan setelah dapat izin menumpang, kami pun juga beruntung sekali bisa melihat lumba-lumba muncul di permukaan ketika kapal sedang dalam perjalanan menuju ke dermaga Pulau Pisang. Konon katanya sih, kru kapal sudah bolak-balik 10 kalian. Tapi baru ini lumba-lumba muncul. Wah, beruntung sekali, gumamku. Halo semuanya, jadi sekarang saya lagi berada di kapal menuju ke Pulau Pisang. Ya, kalau bulan 5, bulan 6 enak banget. 4, 5, 6 itu bagus lautnya. Tapi kalau udah 7, 8 ini angin cuacanya tenggara. Tenggara lautnya dari ini. Lautnya kalau bulan 5, bulan 6 itu tenang ya? Apa gimana? Iya, kayak habis digosok itu. Nggak ada yang keluar gini ya? Nggak ada. Itu kalau ini ya. Ntar kalau udah bulan 10 ke atas, lautnya lebih parah dari ini lagi. Iya. Barat. Itu berarti kalau bulan 10 ke atas itu musim hujan apa gimana? Iya, musim hujan, musim barat. Jadi cuacanya anginnya tuh barat. Kalau barat itu ya jemping-jemping kan ombaknya. Tak terasa setelah disuguhi perjalanan dengan panorama birunya air laut dan lumba-lumba yang cukup atraktif. 1 jam telah berlalu. Kami tiba di Pulau Pisang. Oh iya, sebetulnya cukup terjangkau soal biaya menuju ke Pulau Pisang. Jika di hari biasa, kapal reguler itu hanya sekitar 25.000 per orang. Kami saja datang ke sini tepat di hari besar, hari raya. Jadi operasi transportasi pada libur. Hanya jalan jika ada yang menyatar satu kapal. Dan harganya pun 700.000 pulang pergi. Biasanya, kapal-kapal di sini juga selain untuk penumpang, digunakan untuk membawa logistik kebutuhan pangan dari Krui dan sebaliknya. Untuk membawa hasil bumi dari Pulau Pisang, seperti cengkeh, ikan laut, dan lain-lain. Setibanya di dermaga Pulau Pisang, kami bergegas mencari penginapan atau homestay. Tapi, sebelum keliling mencari mana penginapan yang kosong, kami memutuskan untuk istirahat di masjid. Mengingat hari Jumat, jadi sekalian Jumatan. Lalu selepas selesai Jumatan, kami melanjutkan perjalanan keliling perkampungan. Bertanya pada warga sekitar, mencari penginapan yang harganya paling murah, serta kenyamanan bagi kami. Jadi Rek,
menurut kau sebuah dokumentasi itu penting nggak? Sangat penting, Yang penting. sangat penting untuk sebuah perjalanan untuk mengingat ya perjalanan. Kenangan-kenangan ya. Iya, sangat bagus. Ada orang yang apa ya, semangat untuk dokumentasikan itu. Oh, ada obat. Jadi men, setelah tadi keliling-keliling ya lumayan agak jauh mencari penginapan, akhirnya kami dapat nggak jauh dari bibir pantai. Lumayan terjangkau harganya karena sedikit capek dan panas. Akhirnya sambil istirahat dulu, ntar ya nunggu cuaca agak sedikit redup, kita kembali keliling. Oke. Akhirnya kami menemukan sebuah penginapan yang pas, terjangkau dan nyaman. Lumayan, dengan harga satu malam 150.000 per orang dan dapat makan 3 kali. Setelah cuaca yang tadinya panas menjadi sedikit redup. Selepas menyantap makan, kami menuju ke mercusuar yang terletak tidak jauh dari penginapan, sekitar 10 menit berjalan. Lalu setelahnya, kami pun menuju ke sebuah tempat yang konon katanya kita bisa melihat senja terbaik. Mercusuar. Ini perjalanan menuju ke Mercusuar, melewati kebun-kebun tengkeh milik warga sekitar. Lumayan tinggi. Akhirnya sampai di Mercusuar. Sudah naik ke atas. Kita coba naik ya. Men, kagak berani naik dia. Capek. Men, kita lagi di Mercusuar. Lumayan tinggi. Cuman bertiga tapi. Yang satunya nggak berani. Cupu men. Pulau Pisang. Hei, bawa aja kamu, hei. Men, kita sedang menuju ke sebuah lokasi untuk melihat senja biar semakin kental perindiannya. Pasir bayo. Pasir bayo. Tadi jalan di pemukiman warga kena tegur karena tidak memakai masker. Efek COVID masih kerasa mungkin karena kami dari daerah yang di luar dari Pulau Pisang. Dan sekarang memakai masker. Tapi ada satu teman yang nggak memakai masker. Pesek namanya. Ini orangnya ini. Tidak memakai masker, tidak mematuhi aturan. Pulau Pisang terkenal dengan pantainya yang bersih. Lumayan sih, lumayan bersih. Cuman di luar ekspektasi aku sih. Aku pikir awal Pisang itu masih yang hutan, sepi, nggak ada penduduk gitu. Dan ternyata rame. Dan saat ini sedang berjalan menuju ke persenja-senjaan. Cukup lumayan jauh dari penginapan kami tadi. Berjalan sekitar 2 km sih untuk sebuah spot yang estetik. Ini sih ya, estetik bukan sih? Lagi nyari apa? Tadi ikan di mana, lihat? Ikannya tadi mana, lihat? Lihat dong. Lihat dulu. Ya lihat, lihat di sini. Wow. Tadi gimana nyarinya? Iya, pakai ini. Pakai itu. Bukan. Dadah. Mancing apa ya? Mancing ikan. Iya, ikan apa gurita? Sebentar lagi kita sampai di spot persenjaan, melewati beberapa kebun pohon kelapa. Mungkin inilah yang buat spesial Pulau Pisang, karena terdapat beberapa pohon-pohon kelapa yang tumbuh rapi banget. Dan ntar kita liatin ke depan itu ada sebuah batu yang lumayan keren untuk spot foto.
Matahari sudah undur diri, hari pun sudah menjadi gelap, pertanda bahwa esok pagi kami akan pergi dari pulau ini. Jadi saya sendiri pun baru tahu dan sadar asal mula nama Pulau Pisang. Konon kata warga sekitar dulu, itu sebelum ada kapal untuk mode transportasi, mereka menggunakan batang-batang pohon pisang dijadikan mode transportasi untuk membawa logistik dan kebutuhan pangan. Saya pikir pulaunya banyak pohon pisang, atau penghasilan utama penduduk sekitar adalah pisang. Ternyata bukan. Lalu pada akhirnya saya sendiri pun sadar bahwa kepenatan, kebosanan tidak harus dihilangkan dengan cara liburan. Bahwasanya segala hal akan tercipta dengan sesuatu lebih baik dan terkesan. Tinggal bagaimana cara mengapresiasikannya seperti apa. Sesekali memang butuh kita menghangat dengan alam, tapi itu bukan yang utama dan harus. Dan kita punya cara yang berbeda. Pun halnya dengan rasa kecewa atau keberuntungan. Hal yang benar selalu berkaitan. Kadang yang kita rencanakan harus tidak sesuai dengan ekspektasi, supaya kita sadar bahwa apa-apa tidak selalu berjalan dengan baik. Lalu kita akan temukan cara tersendiri untuk tetap baik-baik. Cakrawala menguning keemasan, membias langit pagi itu. Kami beranjak perlahan meninggalkan Pulau Pisang. Terima kasih untuk semua teman-teman yang berkaitan dalam perjalanan ini. Yang terkenang dan mengesankan tidak harus untuk kembali lagi. Cukup diingat dalam memori, kau dan aku. Kita pernah mengukir cerita di sini.